Lalu bagaimana pandangan hukum dari pakar hukum pidana Universitas Sumatera Utara, yaitu Dr. Mahmud Mulyadi sudah bergabung bersama kami mengenai kasus ini. Selamat siang, Pak Mahmud. Selamat siang, Mas Alfat. Semoga selalu sehat. Selamat siang pemirsa semuanya. Sehat, alhamdulillah. Pak Mahmud, kita ingin tanyakan mengenai kasus ini. Ada 4 tenaga medis yang kemudian jadi tersangka dan ini masuk dalam ranah dimasukkan ke dalam ranah pidana menggunakan pasal penistaan agama. Apakah memang ini bisa dipidanakan atau seperti apa sebenarnya dari pandangan Anda? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau secara esensi, mengapa pemandian mayat itu harus mahram ya, dan juga harus satu jenis? Karena setiap upacara kematian itu kan ada satu esensinya, itu adalah penghormatan terhadap mayat. Itu yang menjadi penting ya. Dalam agama manapun gitu. Agama manapun. Nah, bahkan dalam KUHP juga ada pasal untuk melindungi mayat sebenarnya, kan gitu. Karena mayat ini esensinya menghantarkan manusia itu kepada alam keabadian, sehingga harus sempurna dalam konteks pemandiannya. Nah, dalam fakta kasus kita dalam kondisi Covid ya, dalam kondisi Covid, pertama, kalau dalam kondisi Covid ini apakah itu kondisi darurat? Yang kedua, apakah memang rumah sakit ini tidak menyediakan jenis agama-agama tertentu, agama masing-masing yang tentunya sudah kita jauh hari, kita tengarai, kita tahu bahwa akan ada yang beragama Kristen, akan ada yang beragama Islam, sehingga seharusnya sudah siap dari awal. Nah, yang ketiga adalah parameter ada atau tidaknya penodaan agama pada konteks ini adalah memang dalam hukum pidana itu pasal penodaan agama itu ada perbuatan yang dikatakan itu menodai agama. Nah, menodai agama ini case by case yang parameternya tidak berada dalam hukum pidana. Parameternya itu di MUI sebenarnya. Jadi MUI yang harus mengasih pendapat. Dari sejak awal MUI mengasih pendapat apakah ini dibolehkan atau tidak. Karena dosanya ditanggung oleh MUI. Karena kalau mayat itu tidak sempurna sebenarnya, tidak sempurna, maka mayat itu tidak sulit untuk menghadap pada keabadian itu kepercayaan kita sejak dari dulu gitu. Oke, Mas. Tapi kalau dari itu kan dari sisi agama ya. Kalau dari sisi agama kita bisa bicara masalah dosa dan sebagainya, itu kan di sisi lain. Tapi di sisi hukum, ini seperti apa penerapannya? Apakah memang sudah sesuai dengan jalur hukumnya atau ada penyimpangan di sini atau seperti apa Anda menilainya? Kalau dalam kondisi biasa itu jelas penyimpangan, itu kemungkinan besar ada penodaan agama ya. Tetapi dalam kondisi yang Covid, nah kondisi Covid ini apakah ada fatwa MUI yang membolehkan atau tidak? Karena kalau penodaan agama itu memang mau tidak mau parameternya itu di MUI melakukan perbuatan penodaan agama. Nah, jenis-jenis perbuatan penodaan agama itu tentunya itu kita kembalikan ke MUI. Jadi kita butuh ahli dari MUI atau tokoh agama untuk menyatakan itu masuk perbuatan penodaan agama atau tidak, Mas. Karena hukum pidana ini parameternya tidak selalu berada dalam hukum pidana sendiri gitu, Mas. Jadi tetap harus meminta pandangan dari MUI dalam hal ini untuk menilai begitu ya. Tapi dalam kasus ini kan tenaga medis ini, tenaga forensik ini kan menjalankan tugasnya. Mau tidak mau ia harus menjalankan tugasnya dengan memandikan. Apakah ini juga bisa dikenakan pidana meskipun ia sebenarnya menjalankan tugas kewajibannya sebagai petugas forensik begitu? Nah, jadi posisi 4 tenaga medik ini ketika pada kondisi pandemik dibenarkan oleh MUI, oleh tokoh agama dibenarkan, maka menjadi alasan pembenar, Mas. Sehingga menghilangkan sifat melawan hukum. Tapi itu kalau adalah pembenar. Karena kan parameter saya katakan tadi parameternya ya kalau jadi tersangka kan sah-sah saja, tinggal diproses ya, ada atau tidaknya. Tetapi memang poltoidnya perbuatan ini kita meminta ahli dari MUI, mau tidak mau, karena kan penodaan agama, perbuatan penodaan agama. Nah, perbuatan agama ini kan parameternya tidak dalam hukum pidana. Tidak bisa ahli pidana menentukan ini penodaan atau tidak. Kita membutuhkan ahli lain gitu. Sehingga kalau kata MUI benar, maka itu menjadi alasan pembenar. Kalau kata MUI salah, maka itu akan poltoid unsurnya ada penodaan agama. Jadi dibenarkan atau tidak pada kondisi ini
maka itu menjadi alasan pembenar atau tidak dalam melihat adanya perbuatan melawan hukum, Mas. Oke, pendapat ahli dari MUI ini harus dikemukakan di mana? Sebelum masuk pengadilan atau di persidangan? Karena sekarang sudah P21 kasusnya. Ya mulai sejak BAP, seharusnya penyidik sudah mulai BAP itu meminta ahli dari MUI ya. Dari MUI. Saya tidak tahu ya apakah MUI punya fatwa khusus seperti dalam kondisi Covid ya. Karena terkadang antara MUI sendiri saling bertentangan pendapat soal ini. Mana keputusan resmi, karena itu parameter yang harus mutlak ya untuk menentukan ada atau tidaknya. Nah, terkadang kan terjadi pertentangan pendapat, mana pendapat yang resmi, itu yang harus kita lihat, Mas. Baik, terima kasih. Nah, ahli ini harus mulai sejak BAP. BAP, baik. Mas. Gitu. Baik, terima kasih sejak Pak mulai dari proses Mahmud ya, Mulyadi. proses penyidikan, ya. Ya, baik, kita akan tunggu ya Pak ya, seperti apa kemudian penanganan kasus ini apabila sudah masuk peradilan, kita akan melihat seperti apa perkembangannya. Terima kasih Pak Mahmud Mulyadi selaku pakar hukum pidana Universitas Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.